Episode 593. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah kembali ke rumah, Angel menggunakan metode yang dia pelajari untuk mencoba membantu Ariel. Memang ada banyak hasil, tapi jelas butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Kemudian dia pergi membantu Hendrik mencari sebuah rumah untuk ditinggali. Mengenai urusan Hendrik, dia sangat prihatin dan tidak ingin sedikit ceroboh. Bahkan jika ada rumah, dia akan melihat lingkungan hidup dari sudut pandangnya sendiri. Cinta pada pandangan pertama awalnya mustahil bagi Angel. Tetapi hal yang mustahil ini tampaknya terjadi sedikit demi sedikit. Sangat disayangkan cinta dengan sengaja mengalir dengan kejam. Hendrik sendiri tidak memiliki pemikiran tentang itu. Semua pikirannya tertuju pada Ariel. Saudara Ariel, sebelum datang, dia telah menyelidiki perusahaan yang Anda sebutkan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Hendrik bertanya pada Ariel. Manajemen menengah dan senior perusahaan harus diganti. Anda perlu mengembangkan sekelompok orang kepercayaan di Amerika Serikat, kata George Han. Jika dia ingin mendapatkan pijakan di AS, dia harus memiliki kekuatannya sendiri. Sekarang dia dapat menggunakan kekuatannya untuk membiarkan Hendrik mengembangkan dan memakai uang muklis untuk urusannya sendiri. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia untuk Ariel. Hendrik mengangguk, meskipun dia tidak tahu apa rencana spesifik Ariel. Karena Ariel telah menugaskan tugas tersebut, dia hanya melakukan apa yang dikatakan Ariel. Saya ingin Anda duduk di posisi teratas di wilayah Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Ariel melanjutkan, meskipun Hendrik telah mencapai hasil tertentu di kabupaten, bagaimanapun juga itu hanya sebuah pusat pemerintahan. Dia tidak pernah sombong, dan dia tidak pernah merasa bahwa dia sekuat rumor eksternal. Dan inilah Amerika Serikat, tempat yang dikenal sebagai ekonomi terkuat di dunia. Meski hanya sebuah distrik Indonesia, itu masih merupakan hal yang luar biasa di mata Hendrik. Tapi apa yang dikatakan Ariel, apakah Hendrik akan meragukannya? Tentu tidak. Di hati Hendrik, Ariel seperti dewa yang maha kuasa. Selama dia mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Hendrik berdiri dan berkata dengan ekspresi tegas dan tegas, Saudara Ariel, saya tidak akan mengecewakan Anda. Untuk apapun yang Anda ingin saya lakukan. Angel adalah asisten yang baik. Bertanya padanya jika ada yang ingin kamu tanyakan. Aku akan istirahat dulu. Ariel memejamkan mata, merasa sangat tidak nyaman dengan sakit kepala. Seolah-olah seseorang terus-menerus mengebor pelipisnya dengan bor listrik. Hendrik diam-diam meninggalkan kamar Ariel dan ke ruang tamu. Setelah beberapa saat, Angel kembali dengan membawa beberapa informasi. Ada banyak rumah dijual di dekat sini. Setelah pemeriksaan, hanya tersisa 2. Dia telah memeriksa 2 tempat itu di tempat. Lingkungannya sangat bagus dan sangat cocok untuk hidup. Saya telah menemukan 2 rumah untuk Anda. Lihat mana yang Anda suka. Angel berkata kepada Hendrik. Wajahnya sedikit memerah. Seolah-olah dia sedikit pemalu di depan Hendrik. Kamu tidak perlu melihat. Itu yang paling dekat dengan Ariel. Hendrik berkata. Lingkungan seperti apa yang dia tinggali adalah hal yang tidak berarti baginya. Sejak dia datang ke Ariel, dia tidak akan peduli tentang itu. Masalah sepele seperti ini, selama kamu cukup dekat dengan Ariel, ketika Ariel mencarinya, kamu bisa muncul di depan Ariel secepatnya. Tidakkah Anda memikirkan tentang lingkungan hidup dan tata letak rumah? Angel bertanya dengan curiga. Rumah yang nyaman adalah syarat pertama, tetapi Hendrik sepertinya tidak peduli sama sekali. Bagi saya, selama ada tempat tidur untuk tidur, saya tidak di sini untuk berlibur. Kata Hendrik, Ariel tidak akan dengan sengaja menindasmu, kan? Angel berkata tidak puas. Beberapa dari mereka tidak menghentikan Hendrik. Menindasku. Hendrik tersenyum tipis dan berkata, Ariel hanya akan memberiku kesempatan. Bagaimana dia bisa menindasku? Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Dari pertemuan pertama, Angel merasa bahwa sikap Hendrik terhadap Ariel sangat baik. Tetapi di matanya, perbandingan antara kedua orang tersebut jelas bahwa Hendrik lebih baik. Meskipun Ariel cukup mampu, tapi dari segi karakter saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan Hendrik. Jadi dia benar-benar ingin tidak menggunakannya. Mengapa Hendrik memperlakukan Ariel seperti ini?
Bahkan hubungan antara atasan dan bawahan tidak akan menjadi masalah. Mungkinkah dia hanya seorang yang lebih menyanjung? Dia tidak ada di sini. Apa kamu perlu menyanjungnya? Bahkan jika Anda menembaknya, Anda tidak akan melihatnya. Angel berkata dengan tidak senang. Bagaimanapun, untuk kebaikan Hendrik, tetapi Hendrik sama sekali tidak menghargainya. Apa yang ingin Anda pikirkan adalah urusan Anda sendiri, dan saya tidak ingin menjelaskannya. Berikan saja rumah yang paling dekat dengan Ariel, kata Hendrik dengan tenang. Angel mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, rumah itu dekat. Apakah kamu ingin hidup? Jika saya bisa hidup, saya tidak peduli, kata Hendrik. Angel tidak berdebat. Orang ini benar-benar lebih menyanjung. Dia lebih suka tinggal di rumah kumuh dan lebih dekat dengan Ariel. Dia benar-benar salah paham tentang Anda. Saya tidak berharap Anda menjadi reinkarnasi yang menyanjung, Angel berkata dengan jijik. Hendrik terlalu malas untuk menjelaskan. Dia tidak perlu menjelaskan. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Angel tentangnya. Tapi Angel berbeda. Dia masih menantikan apa yang bisa dikatakan Hendrik sehingga dia bisa punya alasan untuk mengubah pandangannya tentang Hendrik. Tapi Angel ditakdirkan untuk kecewa. Dia tidak bisa mengerti betapa bersyukurnya orang yang jatuh di jalan saat itu memperlakukan Ariel. Ini tidak menyanjung. Tapi terima kasih Hendrik atas kebaikan Ariel. Angel memandang Hendrik dengan kecewa. Perasaan yang pertama kali muncul berubah menjadi genangan air yang tenang kembali. Aku akan membantumu menemukannya, Angel berkata dengan ringan. Terima kasih, kata Hendrik. Angel menggelengkan kepalanya dengan jijik dan meninggalkan rumah. Ariel beristirahat di rumah seharian penuh. Seluruh orang akhirnya kembali normal. Tetapi kejadian yang menimpanya dan Melissa tadi malam jelas tidak mungkin untuk menarik diri dengan mabuk. Bagi Ariel tanggung jawab semacam ini untuk pria dengan hati yang kuat. Dia sudah memikirkan cara untuk menggantikan Melissa. Bahkan jika dia tidak bisa melepaskan dirinya, dia akan mencoba yang terbaik untuk menutupi celah ini. Keesokan harinya, Ariel memimpin Hendrik ke perusahaan. Kemarin penampilan Angel dilihat oleh Ariel. Baginya yang mahir dalam cinta pria dan wanita. Kemarin dia merasakan cinta Angel pada Hendrik. Tapi hari ini agak aneh. Angel menatap Hendrik. Jelas ada sedikit rasa dingin di matanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah bisa dikatakan bahwa Angel masih seorang wanita manis yang kehilangan minat pada Hendrik begitu cepat? Kamu sudah bicara mendetail tentang situasi perusahaan. Dan kemudian mengadakan semua rapat tingkat menengah dan atas. Ariel berkata pada Angel. Angel mengangguk dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan tanpa perasaan pribadi. Karena di dalam hatinya, perasaan baiknya kepada Hendrik berubah menjadi penghinaan. Dan dia bahkan berpikir bahwa alasan mengapa Hendrik menggunakan kembali Ariel hanya karena dia bisa lebih datar, dan orang seperti ini tidak berdaya. Setelah memperkenalkan situasi perusahaan, ketiganya berjalan menuju ruang konferensi. Semua level menengah dan tinggi ada di sana. Dan dengan ekspresi gemetar, bagaimanapun juga, Pasha telah dikeluarkan dari perusahaan. Dan mereka dulu satu grup dengan Pasha. Dan tidak ada yang tahu nasib buruk seperti apa yang akan menimpa kepala mereka. Ariel itu mantap, Ariel itu mantap, Ariel itu mantap. Semua orang berdiri dan dengan hormat berteriak kepada Ariel. Ini tidak pernah terjadi pada pertemuan terakhir. Pada saat itu, semua orang memandang mata Ariel dengan jijik, yang terlihat seperti ketakutan mereka sekarang. Namanya Hendrik. Mulai hari ini, dia akan mengambil alih posisi Pasha. Apakah kalian punya komentar? Ariel bertanya dengan ringan. Tidak. Tentu saja tidak. Penunjukan Presiden Ariel. Itu pasti bijaksana. Ya, di bawah kepemimpinan Hendrik, perusahaan pasti akan berkembang lebih baik. Bapak, visi Ariel benar-benar luar biasa. Hendrik adalah talenta terbaik. Merupakan berkah kami bisa dipimpin oleh Hendrik. Sekelompok karyawan menyanjung. Bahkan Ariel merasa agak kedinginan. Belum lagi Angel. Saat ini, mata Angel hampir menembus langit. Seseorang yang mengandalkan sanjungan. Dan bahkan memiliki sekelompok bawahan yang menyanjung. Dalam pandangan Angel, perusahaan ini cepat atau lambat akan selesai. Hendrik, urusan perusahaan selanjutnya terserah padamu. Anda dapat membuat semua keputusan sendiri. Anda tidak perlu sengaja memberi tahu saya.
Ariel berkata kepada Hendrik. Kata-kata ini setara dengan memberi Hendrik hak maksimal. Bersambung.